Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran matematika. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, silakan anak-anak di rumah untuk absensi terlebih dahulu di e-learning. Jadi jangan lupa absennya diisi terlebih dahulu. Nah, baik. Silakan kalian siapkan catatannya, alat tulisnya. Jadi ketika nanti ada materi yang penting, kalian mencatatnya. Nah, untuk itu sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar, melanjutkan materi minggu kemarin. Nah, tapi pada hari ini kita akan belajar tentang memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi ketika kemarin kita sudah belajar mengenai konsep aljabar, seperti apa bentuk aljabarnya. Nah, maka hari ini kita akan melakukan penjumlahan dan pengurangan dari bentuk aljabar itu. Nah, jadi Ibu harapkan setelah kita mempelajari materi hari ini, kalian bisa menjelaskan atau bisa menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dalam masalah nyata dengan tepat ya. Nah, baik. Sebelum kita ke penjumlahan dan pengurangan, anak-anak di rumah ada beberapa hal yang harus dipelajari terlebih dahulu. Salah satunya yaitu suku sejenis. Nah, jadi ketika kalian sudah bisa membedakan apa itu suku sejenis, maka nanti kalian akan lebih mudah dalam menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, jadi apa suku sejenis itu? Suku sejenis merupakan suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Jadi, syaratnya variabelnya harus sama, pangkatnya pun harus sama. Contoh di sini Ibu punya 6x pangkat 2 dan 3x pangkat 2. Nah, di sini kita lihat variabelnya itu sama-sama x. 6x pangkat 2 variabelnya x, 3x pangkat 2 variabelnya x. Dan kita lihat di sini bentuk pangkatnya pun sama-sama berbentuk pangkat 2, x pangkat 2, x pangkat 2 ya. Nah, jadi ini bisa dikatakan suku sejenis. Kenapa? Karena mempunyai dua variabel yang sama, yaitu sama-sama mempunyai variabel x dan mempunyai pangkat yang sama. Contoh selanjutnya di sini z dengan negatif z. Nah, kita lihat di sini. Nah, sama-sama variabel z. Variabel z itu dengan pangkat 1. Nah, walaupun begitu kan di sini pangkatnya awalnya tidak terlihat ya, karena kan sesuai kesepakatan ketika pangkat 1 itu tidak usah dituliskan ya. Jadi kalau tidak ada pangkatnya itu berarti pangkat 1. Nah, jadi z dengan negatif z itu merupakan suku sejenis karena memiliki variabel yang sama dan memiliki pangkat yang sama. Nah, lalu apa yang dinamakan suku yang tidak sejenis? Nah, jadi suku tidak sejenis itu merupakan suku yang mempunyai variabel berbeda atau pangkatnya yang berbeda. Jadi, ketika salah satunya itu tidak sama, maka itu tidak sejenis, suku tidak sejenis. Nah, contoh 8y pangkat 3
dengan 8Y pangkat 2. Nah, dapat kita amati di sini bahwa di sini sama-sama mempunyai variabel Y, akan tetapi pangkatnya itu berbeda. 8Y pangkat 3 dengan 8Y pangkat 2. Nah, maka ini dinamakan suku tak sejenis atau bukan suku yang sejenis karena syaratnya itu tidak terpenuhi, yaitu pangkatnya itu berbeda. Contoh lagi, negatif X pangkat 2 dengan X pangkat 4. Di sini kita lihat variabelnya itu sama-sama variabel X. Akan tetapi pangkatnya itu berbeda, sehingga ini dinamakan suku yang tidak sejenis ya, seperti itu. Jadi kita sudah tahu apa itu sejenis dan suku yang bukan sejenis. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik di rumah sudah bisa memahami bagaimana membedakan suku yang sejenis dan yang tidak sejenis, maka nanti akan lebih mudah dalam menyelesaikan penjumlahan maupun pengurangan bentuk aljabar. Nah, dalam penjumlahan bentuk aljabar itu ada beberapa sifat yang berlaku. Nah, jadi ada 3 sifat ya. Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif itu ketika A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Dan juga berlaku sifat asosiatif ketika A ditambah B ditambahkan dengan C itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Dan juga berlaku sifat distributif ketika A dikali B ditambah C itu berlaku A kali B ditambah B kali C. Dan ketika A ditambah B dikalikan C itu sama dengan A kali C ditambah B kali C. Nah, untuk di penjumlahan bentuk aljabar itu hanya satu sifat yang berlaku, yaitu sifat distributif. Jadi kalau di penjumlahan itu tidak berlaku sifat komutatif maupun asosiatif, jadi hanya sifat distributif saja yang berlaku. Jadi ketika A dikali dalam kurung B dikurangin C itu sama dengan B dikurangin C dikalikan A, itu sama dengan A kali B dikurangin A kali C. Ketika negatif A dikalikan dalam kurung B ditambah C itu sama dengan B tambah C dikalikan dalam kurung negatif A, sama dengan negatif A kali B negatif A kali C. Dan ketika negatif A dikalikan B dikurangin C sama dengan dalam kurung B dikurangin C dikali negatif A sama dengan negatif A kali B ditambah A kali C. Ya, jadi gitu ya perbedaannya untuk di penjumlahan itu berlaku 3 sifat, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Akan tetapi kalau di pengurangan itu hanya berlaku sifat distributif saja. Nah, untuk lebih pahamnya mari kita ke contoh soal berikut. Nah, pertanyaannya, kelompokkan suku-suku sejenis berikut, kemudian sederhanakan. Soal yang pertama, negatif X ditambah 3X ditambah 5 dikurangin 3. Yang nomor 2, 2X pangkat 2 ditambah 10X pangkat 2 ditambah X dikurangin 1. Yang nomor 3, Y pangkat 3 ditambah 2Y pangkat 2 ditambah 3Y dikurangin 1. Mari kita selesaikan satu persatu. Nah, yang pertama, yang nomor 1 terlebih dahulu. Nah, langkah yang pertama kita amati di sini. Suku mana yang mempunyai variabel? Nah, kita lihat suku pertama dan suku kedua itu punya variabel, yaitu sama-sama mempunyai variabel X. Maka kita tulis dulu negatif X ditambah 3X. Ini variabelnya sama. Nah, kemudian ada konstanta ya yang 5 dan juga negatif 3. Ini bisa diselesaikan langsung ya. Nah, berarti itu yang pertama, karena negatif X ditambah 3X itu punya variabel yang sama, maka koefisiennya kita jumlahkan. Negatif X itu koefisiennya 1 dan
3x itu koefisiennya 3, maka kita jumlahkan ya, negatif 1 ditambah 3 dikalikan x ditambah 5 kurangin 3. Nah, berarti negatif 1 ditambah 3 itu kan 2. 2 dikali x jadinya 2x. 5 dikurangi 3 itu 2. Nah, jadi bentuk sederhananya itu, bentuk sederhana dari negatif x tambah 3x ditambah 5 dikurangi 3 itu sama dengan 2x ditambah 2. Nah, jadi itu ya, mudah ya untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Jadi harus mengelompokkan suku-suku sejenisnya terlebih dahulu. Baik, kita lanjut ke yang nomor 2. 2x pangkat 2 ditambah 10x pangkat 2 ditambah x dikurangin 1. Kita lihat di sini 2x pangkat 2 dengan 10x pangkat 2 itu variabelnya sama-sama x. Nah, tidak hanya variabelnya saja yang sama, tapi pangkatnya pun sama-sama pangkat 2. 2x pangkat 2, 10x pangkat 2. Maka ini bisa disatukan atau bisa disederhanakan. 2x pangkat 2 ditambah 10x pangkat 2. Ini suku sejenis karena mempunyai variabel yang sama dan pangkatnya pun sama. Kemudian x di sini itu tidak punya suku yang sejenis, jadi dia berdiri sendiri, dan negatif 1 pun sama, itu berdiri sendiri, tidak ada pasangannya. Nah, berarti kita di sini yang bisa diselesaikan atau yang bisa disederhanakan itu hanya 2x pangkat 2 ditambah 10x pangkat 2. Koefisien dari 2x pangkat 2 itu kan 2. 10x pangkat 2 koefisiennya 10. Jadi 2 ditambah 10 itu 12x pangkat 2 ditambah x dikurangin 1. Nah, jadi bentuk sederhana dari 2x pangkat 2 ditambah 10x pangkat 2 ditambah x dikurangin 1 itu sama dengan 12x pangkat 2 ditambah x dikurangin 1. Nah, baik, kita lanjut ke yang nomor 3. Y pangkat 3 ditambah 2y pangkat 2 ditambah 3y dikurangin 1. Nah, maka cara menyelesaikannya sama. Jadi kita mengelompokkan suku-suku sejenisnya dulu. Nah, coba kita amati. Y pangkat 3 dengan 2y pangkat 2 dan juga yang 3y. Kira-kira di situ ada tidak suku yang sejenisnya? Kita amati. Ya, di sini sama-sama variabelnya yaitu y. Akan tetapi di sini kita lihat bahwa pangkatnya itu berbeda. Y pangkat 3, 2y pangkat 2, 3y pangkat 1. Nah, berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwa untuk y pangkat 3, 2y pangkat 2, 3y negatif 1 itu di sini tidak dapat disederhanakan. Kenapa? Karena tidak ada suku yang sejenis. Ya, karena di sini pangkatnya berbeda semua, jadi tidak ada yang sejenisnya, maka tidak dapat disederhanakan. Nah, gimana? Sampai sini sudah bisa difahami? Mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, baik. Untuk lebih jelasnya, Ibu punya contoh. Contohnya itu Ibu sesuaikan dengan kehidupan nyata. Jadi lebih ke soal cerita. Nah, coba kita amati baik-baik ya. Perhatikan baik-baik agar kalian bisa lebih memahami. Pak Sule merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Sukamulya. Pak Sule mendapatkan pesanan dari pedagang Pasar Baru dan Pasar Bejo di hari yang bersamaan. Pedagang Pasar Baru memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang Pasar Bejo memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Sule hanya 17 karung saja. Misalkan X adalah masa tiap karung beras,
Nyatakan dalam bentuk aljabar. A. Total beras yang dipesan kepada Pak Sule. B. Sisa beras yang ada di gudang Pak Sule jika memenuhi pesanan pedagang pasar baru saja. Dan yang C. Kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Sule jika memenuhi pesanan pedagang pasar bejo saja. Nah, jadi di sini ada 3 pertanyaan yang harus kita selesaikan. Baik, kita selesaikan satu-satu dulu ya. Yang pertama yang A dulu. Yang A, total beras yang dipesan Pak Sule adalah, maka langkah pertama yang harus kita kerjakan yaitu mencatat terlebih dahulu informasi apa saja yang diketahui dari teks soalnya. Nah, kita tulis bahwa dalam soal tadi tertulis X adalah massa tiap karung beras. Dan di soal juga terdapat informasi bahwa pedagang pasar baru memesan 15 karung beras. Selanjutnya kita juga punya informasi dari soal bahwa pedagang pasar bejo memesan 20 karung beras. Nah, yang ditanyakan adalah nyatakan dalam bentuk aljabar total beras yang dipesan kepada Pak Sule. Nah, berarti 15 karung beras yang dipesan oleh pasar baru, 20 karung beras yang dipesan oleh pasar bejo. Karena di sini yang ditanyakan total beras, maka kita jumlahkan ya. Dijumlahkan 15 karung beras ditambah 20 karung beras berarti menjadi 35 karung beras. Nah, 35 karung beras ya. Karena di sini X-nya itu dinyatakan sebagai variabel massa tiap karung beras, maka yang tadinya 15 karung beras bisa kita ubah menjadi 15X. Dan 20 karung beras kita ubah menjadi 20X. Maka ketika dijumlahkan menjadi 15X ditambah 20X itu sama dengan 35X. Nah, jadi itu bentuk aljabarnya ya, bentuk aljabar dari total beras yang dipesan kepada Pak Sule. Nah, seperti itu bentuk aljabarnya. Mari kita lanjutkan ke yang B. Sisa beras yang ada di gudang Pak Sule jika memenuhi pesanan pedagang pasar baru saja. Nah, berarti yang diketahui dari soal itu yang pertama X adalah massa tiap karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Sule hanya 17 karung beras saja. Pedagang pasar baru memesan 15 karung beras. Nah, sedangkan yang ditanyakan nyatakan dalam bentuk aljabar sisa beras yang ada di gudang Pak Sule jika memenuhi pesanan pedagang baru saja. Nah, berarti informasi yang didapat itu tadi 17 karung beras itu tersedia di gudang Pak Sule. Sedangkan pedagang pasar baru memesan 15 karung beras. Karena yang ditanyakannya sisa beras yang ada di gudang Pak Sule, maka ini bentuknya pengurangan. Nah, 17 karung beras itu dapat dinyatakan dalam 17X, karena X itu menyatakan massa tiap karung beras. Dan 15 karung beras itu bisa kita nyatakan dengan bentuk 15X. Nah, jadi 17X dikurangi 15X itu sama dengan 2X. Nah, jadi sisa beras yang ada di gudang Pak Sule itu bentuk aljabarnya itu 17X dikurangin 15X sama dengan 2X. Selanjutnya yang bagian C. Kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Sule jika memenuhi pesanan pedagang pasar bejo saja. Nah, berarti informasi dari soal yang kita ketahui itu yang pertama X adalah massa tiap karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Sule hanya 17 karung saja. Pedagang pasar bejo memesan 20 karung beras. Nah, sedangkan yang ditanyakan
Nyatakan dalam bentuk aljabar kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Sule jika memenuhi pesanan pedagang pasar Bejo saja. Nah, berarti yang tersedia di gudang Pak Sule itu 17 karung beras. Itu bisa dinyatakan dalam bentuk aljabarnya menjadi 17X. 20 karung beras kita nyatakan dalam bentuk aljabarnya yaitu 20X, karena kan X itu adalah massa tiap karung beras. Nah, jadi karena di sini yang ditanyakannya kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Sule, maka ini bentuknya pengurangan. 17 karung beras dikurangi 20 karung beras itu sama dengan 17X dikurangin 20X sama dengan negatif 3X. Nah, jadi bentuk aljabar kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Sule jika memenuhi pesanan pedagang pasar Bejo saja, maka bentuk aljabarnya itu 17X dikurangin 20X sama dengan negatif 3X. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pada soal cerita yang tadi kita selesaikan, pada soal cerita yang tadi itu didapat operasi antara dua bentuk aljabar. Jadi ada berapa operasi? Ada dua ya, ada dua operasi, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan itu terletak di pertanyaan yang A dengan jawaban 15X ditambah 20X sama dengan 35X. Dan pengurangan itu didapat dari soal yang B. Pengurangannya itu 17X dikurangin 15X sama dengan 2X. Dan didapat dari pertanyaan yang C. Pengurangan 17X dikurangin 20X sama dengan negatif 3X. Nah, jadi ya terdapat dua operasi ya dari soal cerita bentuk aljabar yang tadi. Nah, alhamdulillah pertemuan hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bisa difahami. Dan apabila masih belum difahami, silakan diputar kembali video pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa untuk kuisnya dikerjakan. Ya. Terima kasih, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.